Penjelasan tentang planning dan forecasting, procurement, manufacturing, transportasi dalam konteks rantai pasok. Advanced Supply Chain Planning adalah sebuah sistem yang mampu menghubungkan semua pihak terkait yang ada pada bisnis. Selain itu, sistem ini juga menghubungkan proses pengolahan bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Pada dasarnya, komponen pada Advanced Supply Chain Planning terbagi ke dalam 3 komponen utama, yaitu upstream supply chain, internal supply chain, downstream supply chain. Jadi, apa tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan strategi Advanced Supply Chain Planning ini? Secara garis besar, tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk menyelaraskan permintaan dan penawaran secara lebih efektif dan efisien. Metode peramalan atau forecasting adalah metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan secara efektif dan efisien. Metode forecasting biasa digunakan untuk merencanakan kapasitas produksi, budgeting, sampai pengadaan barang dan jasa untuk operasional bisnis. Tujuan metode forecasting yaitu 1. Untuk mengevaluasi kebijakan BB perusahaan yang diambil saat ini atau di masa lalu dan melihat pengaruhnya di masa depan. 2. Untuk memperhitungkan estimasi time delay atau penundaan waktu dalam pembuatan keputusan bisnis dan waktu untuk implementasi keputusan bisnis. 3. Untuk dijadikan dasar atau alasan dalam mengambil keputusan atau mengambil rencana. Dengan begitu, rencana bisnis dan keputusan jadi lebih efektif. Manfaat metode peramalan forecasting adalah agar perusahaan bisa mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Perusahaan Anda bisa mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran dan tidak berlebihan atau kekurangan. Jenis-jenis metode forecasting. Yang pertama, ada forecasting berdasarkan waktu. Itu terbagi menjadi 4, yaitu general business, sales forecasting, demand forecasting, financial forecasting. Yang kedua itu ada forecasting berdasar fungsi dan tujuan. Yang pertama ada metode kualitatif, yang kedua ada metode kuantitatif. Perbedaan forecasting dan planning. Metode peramalan atau peramalan dan perencanaan planning sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Perencanaan adalah hasil dari peramalan. Proses perencanaan atau planning dilakukan setelah perusahaan melakukan forecasting atau peramalan terlebih dahulu. Singkatnya, planning dilakukan ketika perusahaan sudah melakukan forecasting. Menurut The Balance Small Business, procurement adalah proses penyediaan dan pembelian barang untuk sebuah bisnis. Barang ataupun jasa yang harus dipastikan ketersediaannya oleh pekerja di bidang procurement ini berasal dari sumber eksternal untuk bisa memastikan ketersediaan barang tersebut. Ada 3 komponen penting dalam procurement, yaitu people, process, dan paperwork or record. Jenis-jenis procurement yaitu 1. Direct procurement, 2. Indirect procurement, 3. Good procurement, 4. Service procurement. Tahap-tahap dalam procurement. 1. Identifikasi kebutuhan perusahaan. Perusahaan mengidentifikasi sumber daya dan jasa yang mereka butuhkan. 2. Otorisasi pembelian. Mengajukan pembelian sumber daya dan jasa kepada pihak manajemen. 3. Persetujuan pembelian. Mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen untuk pembelian sumber daya dan jasa. 4. Pembukaan tender pada supplier. Mengadakan lelang dan mencari supplier terbaik untuk penyediaan sumber daya dan jasa. 5. Identifikasi dan analisis supplier. Analisis latar belakang, harga, serta kualitas sumber dan jasa yang disediakan oleh masing-masing supplier. 6. Penawaran barang dan jasa. Perusahaan menawarkan harga dan insentif terbaik untuk sumber daya dan jasa pihak supplier. 7. Proses negosiasi. Negosiasi term of payment, jadwal pengiriman sumber daya dan tip dari masing-masing pihak. 8. Penetapan pihak supplier. Perusahaan menetapkan supplier yang akan menyediakan barang atau jasa secara purchase order. Perusahaan membuat purchase order or PO sebagai bukti pembelian pada pihak supplier. 10. Pemeriksaan kualitas barang dan jasa. Perusahaan memeriksa kualitas barang dan jasa yang disediakan supplier. Prinsip-prinsip
manusia atau barang dari sebuah tempat ke tempat lainnya menggunakan bantuan kendaraan yang dapat digerakkan manusia atau mesin. Fungsi transportasi yang pertama ada sebagai alat untuk memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Yang kedua, sebagai alat untuk mempercepat proses pengangkutan orang dan atau barang untuk keperluan manusia. Ketiga, sebagai media yang dapat mendukung tumbuh kembangnya pembangunan di bidang tertentu. Empat, sebagai media yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional melalui usaha jasa transportasi. Manfaat transportasi yang pertama itu ada manfaat bagi ekonomi, kedua manfaat secara politis, ketiga manfaat untuk kewilayahan, keempat manfaat bagi sosial. Jenis transportasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada transportasi darat, yang kedua transportasi udara, yang ketiga transportasi